Shalom, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 24. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 24. Dan ia berkata, ia di sini adalah malaikat dari Allah. Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, tema renungan kita pada malam hari ini adalah bertahan di tengah badai. Bapak Ibu, hari-hari ini kita mengalami kasus lonjakan positivity rate yang cukup tinggi di Indonesia, terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ini adalah suasana yang mungkin membuat kita takut, membuat kita cemas, was-was, gelisah, mau pergi keluar saja takut, cemas kalau tertular, karena tingkat positivity rate yang cukup tinggi, 45% kurang lebih. Berarti ketika kita keluar, ketemu dengan 2 orang, salah satunya positif COVID. Bapak Ibu, perasaan gelisah, takut, cemas seperti ini mungkin kita rasakan hari-hari ini karena lonjakan kasus yang begitu tinggi di Jakarta, sekitarnya, dan juga di Indonesia pada umumnya. Bapak Ibu, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita kembali merenungkan agar kita boleh bertahan di tengah badai. Nats yang kita baca pada malam hari ini adalah rangkaian perjalanan Rasul Paulus menuju ke Roma. Sesampainya di Roma, Rasul Paulus tidak kondisinya baik-baik saja, Bapak Ibu, tetapi harus menghadap kepada kaisar, mempertanggungjawabkan apa yang telah ia ajarkan, apa yang telah ia sampaikan kepada masyarakat banyak, dan juga mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat sehingga menimbulkan huru-hara dan lain sebagainya. Rasul Paulus menuju ke Roma. Di tengah perjalanannya, ia harus menghadapi badai, harus menghadapi karam kapal. Sebelum ia melakukan perjalanan, sebetulnya ia sudah menasehati kapten kapal agar menunda perjalanannya. Tetapi karena kapten kapal lebih percaya kepada perwira daripada kepada Paulus, maka kapten kapal tetap melanjutkan perjalanan. Benar saja, Bapak Ibu. Peringatan Paulus ini terbukti. Angin badai menerjang kapal itu dan mengombang-ambingkannya selama beberapa hari. Mereka juga menghadapi bahaya lain, adanya laut dangkal yang dihadapi, dan kerasnya hempasan ombak. Daerah itu sangat berbahaya, Bapak Ibu, untuk melanjutkan pelayaran. Tidak sampai di sana, Bapak Ibu, karena bahaya itu mereka akhirnya memutuskan untuk membuang sebagian barang-barang yang ada di dalam kapal itu. Ditambah lagi mereka juga kesulitan menentukan arah, karena mereka tidak melihat adanya matahari dan bintang selama beberapa hari di tengah lautan itu. Situasi yang datang silih berganti rasanya tidak habis-habis membuat mereka takut, mereka putus asa dibuatnya. Seperti penumpang yang lain, Bapak Ibu, Paulus pun juga dihinggapi rasa takut dan cemas. Apakah kita heran? Tentu saja tidak. Paulus cuma manusia biasa. Siapa sih yang nggak takut ketika di tengah laut ada badai, gelombang, dan lain sebagainya? Namun di tengah situasi yang dihadapi oleh Paulus itu, ada sebuah pengharapan. Malaikat Tuhan datang menghampiri Paulus dan mengatakan sesuatu kepadanya. Ayat yang kita baca tadi adalah perkataan dari malaikat Tuhan. Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Bapak Ibu, melalui perkataan dari malaikat Tuhan, Tuhan kembali meneguhkan kehendaknya dan menyatakan penyertaannya, sehingga Paulus tidak perlu lagi merasa takut, karena Tuhan adalah Allah yang setia dan berdaulat atas alam semesta ini.
Tuhan yang berdaulat itu telah mengusir rasa takut yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu, situasi buruk di tengah ketidakpastian memang nyata adanya. Tetapi bagi Paulus, yang lebih nyata lagi adalah perlindungan dari Allah sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Paulus kemudian tampil dan menyuarakan pengharapan yang datang dari Allah sendiri, bahwa mereka akan selamat. Paulus juga menghimbau kepada mereka untuk tetap tabah, bersabar, dan percaya bahwa Allah akan melakukan apa yang Ia janjikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melakukan kehendak Allah memang tidak meluputkan kita dari bahaya yang akan menghadang jalan kita. Satu hal yang perlu kita ingat, jika kita yakin bahwa kita sudah berada di jalan Tuhan, niscaya Tuhan akan menyatakan penyertaan dan perlindungannya. Tuhan tidak akan membiarkan mara bahaya menggagalkan penggenapan kehendak-Nya atas kehidupan hamba-Nya. Yang penting bagi kita adalah percaya kepada-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, adakah badai kehidupan yang saat ini sedang menyerang Bapak Ibu? Adakah kesulitan, masalah, pergumulan yang menghambat langkah kehidupan Bapak Ibu? Jika ada, mari kita tetap bersandar kepada-Nya. Kalau kita sudah berada di dalam jalan Tuhan, percayalah, Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti melindungi kita. Kita memang tidak tahu sampai kapan badai ini ada dan menimpa kehidupan kita. Tapi yang jelas kita tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada buat kita. Jika mungkin Tuhan tidak mengubahkan kondisi sekitar kita, mungkin Dia mau mengubahkan diri kita. Berubahlah sedikit, percaya bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kiranya Tuhan yang akan menolong kita, menuntun langkah hidup kita, bertahan di tengah badai. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, tolong kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, yang pada saat ini sedang mengalami kesulitan, mengalami badai di dalam hidup. Ajarkan kami untuk kami boleh tetap taat dan setia kepada Tuhan, bertahan di tengah badai, karena kami percaya Tuhan menyertai langkah kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, agar kami boleh tetap taat, setia kepada Tuhan, karena segala sesuatu akan indah pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Sertai setiap perjalanan hidup kami, mulai dari malam ini sampai seterusnya, biarlah kami boleh tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.